Halo pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Jadi dan rekan saya Ari di Iya. dalam program apa Kata Mereka. Nah, Jet, kali ini kita akan membahas tentang generasi kamu nih, Jet. generasi apa tuh? Gen Z Gen maksudnya? Z atau Gen Z kan yang Oke. sekarang tuh lagi banyak dibahas ya oleh beberapa, sampai di Amerika juga dibahas nih tentang anak-anak Gen Z yang artinya punya rasa ketakutan ya, artinya dalam kehidupan hari-hari khususnya belanja atau doom spending. Doom spending. Doom spending yang mereka di mana ketakutan katanya nih menurut penelitian mereka ketakutan karena kondisi ekonomi yang nggak stabil dan mungkin kedepannya akan lebih buruk. Jadi mereka tuh sekarang kayak ingin berbelanja, wah habis-habisan gitu. Padahal mereka tidak punya persiapan keuangan untuk kedepannya. Bisa dibilang FOMO juga ya itu. Nah, bisa FOMO juga. Menurut kamu itu bagus apa enggak? Ini kamu dari versi kamu nih yang Iya, Gen Z nih. saya Gen Z. Dan itu apakah memang benar terjadi atau itu hanya sebuah ilustrasi dari media aja? Gimana menurut kamu? Oke, sebelum kamu yang jawab, nih kita kenalin Kita dulu. narasumber nih. Narasumber itu bintang tamu sih. Iya, bintang tamu ya. Boleh dong kenalan Oke, dulu. kita kedatangan narasumber atau bintang tamu kita yaitu Febri, siapa namanya Mas? Febrianto. Dia itu editor, tapi dari generasi Z ya, Gen Z. Kalau saya kan generasi milenial. Bener dong milenial kan? bener. Kok pada ngeliatin saya sih? Bener kok. Iya kan? Tercengang gitu dengan kata milenial deh. Iya, milenial sebelumnya. Ya, Feb, ini Ya. tadi kan udah dengar dong obrolan kita berdua ya tentang anak Gen Z sekarang itu yang dimana dia itu lebih banyak pengeluaran pada pemasukan, yang artinya tadi kalau di Amerika tuh lagi dibahas tentang namanya doom spending ya, dimana mereka punya rasa ketakutan dengan keadaan ekonomi yang lagi nggak stabil atau mungkin mereka berpikir ke depannya semakin buruk dan akhirnya mereka berbelanja tanpa berpikir panjang tuh hanya untuk memuaskan dirinya gitu. Menurut kamu gimana? Menurut Jadi juga gimana nih? Oh, jadi kita pro kontra gitu ya, Pak? Bukan pro kontra nih, kita lihat aja nih dia banyak setujunya atau enggaknya kan gitu, kita nggak tahu karena kayak dari tampangnya ini bukan Gen Z nih. Belum cukur. Belum cukur, paling bisa belum cukur. Iya. Seharusnya udah cukur, makanya jadi Gen Z. Iya. Oke, Feb, Iya. dari kacamata kamu nih Feb, dunia Gen Z sekarang ini benar nggak sih apa yang tadi saya sampaikan gitu? Mereka berbelanja tanpa pikir panjang karena rasa ketakutan kondisi ekonomi nggak stabil. Jadi untuk memuaskan diri gitu. Jatuhnya FOMO ya, Pak ya. Ya, yang sekarang lagi ngetrend tuh istilahnya FOMO gitu kan. Kalau menurut saya sih setuju dan tidak setuju. Kalau saya setujunya karena rata-rata memang banyak Gen Z sekarang banyak yang pengen healing, belanja-belanja, ya kan? Lebih tepatnya ke gengsi ya. Nah, nggak setujunya karena saya tidak mengikuti. Loh, tapi oke, ini nggak mengikuti. Iya. Karena apa? Karena dari dulu tuh diajarin lebih mentingin fungsi daripada gengsi, Pak. Oke, itu berarti ada keluarga ya, yang Iya. memang lingkungan keluarga mengarahkan Keluarga. seperti itu. Iya, betul. Jadi lebih kepada fungsi daripada gengsi. Iya, betul. Jet, nih co-host saya nih, tapi nih. saya bingung. Saya mau jadikan dia co-host atau menjadi narasumber juga. Kayaknya double aja mendingan Double ya, job ya. karena kebetulan generasinya sama Gen Z kan. juga. Gen Z. Nah, saya sebagai posisi wasit nih di tengah Oh, iya. nih. Jet, kalau tadi Febri kan udah bilang dia lebih mementingkan fungsi daripada gengsi. Kalau dari kacamata kamu sendiri gimana nih?
kalau dari kacamata kami ya sebagai Gen Z atau Gen Z, Kami atau saya? nah, itu bisa luas ya. Bukan bener nih. Ya bisa ya saya deh dari kacamata saya. Kalau kita ini Gen Z lebih ke gengsi dan memang kami itu sebenarnya mengerti ya. Sekarang ini dunia kan juga tidak stabil ekonomi, Oke. jadi kita juga punya pikiran kapan lagi ya kita bisa beli ini kalau misalnya nanti ke depannya ekonomi bakal rusak atau gimana gitu. Jadi lebih ke YOLO sih, jadi kayak you only live once, jadi kayak beli aja lah walaupun Oke. itu kita nggak tahu ini fungsinya buat apa gitu, apapun itu fungsinya kita nggak peduli, yang penting gengsi bisa memenuhi kebutuhan media sosial juga ya tentu saja. Bicara gengsi, berarti ujung-ujungnya ini bukan ya tadi seperti Febri bilang, bukan masalah fungsi ya. Anak sekarang lebih pada gengsi. Gengsi. Kamu juga mengakui itu. Nah, ini menarik ya. Ketika bicara gengsi kan berarti itu kita tidak mau ketinggalan oleh lingkungan sosial kita ya. Lingkungan sosial kita yang artinya mereka itu ketika membeli sesuatu berarti kita harus juga. Harus. Kalau kita nggak membeli berarti kita ketinggalan zaman. Ketinggalan zaman. Wah, bisa dibully tuh. Wah, betul. dibully di media sosialnya ya. Bisa. Jadi masa nggak bisa beli kayak kita sih? Iya gitu. Nah, sekarang pertanyaannya lagi, ini kan kita bicara dari sisi sudut ekonomi ya, artinya finansial. Finansial. Oke. Kalau anak Gen Z, kalau kita rata-rata kita bilang anak-anak pasti SMA sampai kuliah ya, Kuliah. Gen Z kan Iya. gitu. Nah, mayoritas artinya mereka finansial atau uang itu masih disokong oleh orang tua. Betul. Berat dong berarti Berat. hidupnya gitu ya. Betul. Nah, kalau Febri udah bekerja masih part time atau udah bekerja tetap di perusahaan? Kalau saya, waduh, dibilang part time, bukan part time tapi lebih ke freelance ya. Freelance. Kadang ada job offer per project gitu baru. Walaupun nggak terlalu besar tapi ya seenggaknya ada masukan gitu daripada nggak ada sama sekali kan. Oke, yang artinya ketika Febri punya pemasukan yang Ya. sifatnya tidak rutin, apakah itu menjadi salah satu yang melatar belakangi Febri membeli sesuatu itu berdasarkan fungsi? Karena merasa gila ya, zaman sekarang nyari duit susah banget ya. Nah itu karena misalkan kayak tadi jadi bilang kan kalau ke gengsi ya, kalau saya lebih ke fungsi nih, kayak pingin laptop atau harga yang mahal nih, kan pasti laptop yang untuk khusus editor itu kan mahal ya. Nah itu saya nge-push di freelance, biasanya nyari project gitu Pak, kalau biasanya saya. Ya, artinya tadi kan kalau kita bicara udah punya keuangan ya, artinya sudah punya tabungan dari pekerjaan kita. Nah, melihat karena proyek-proyek itu tidak rutin, Febri menyimpan, artinya apa? Ada tabungan, Ada tabungan. ada tabungan. Tidak dapat langsung keluar, enggak gitu. Enggak ya. Jadi menyimpan dulu. Nanti mengeluarkan sesuai dengan kebutuhan. Kebutuhan. Nah, oke. Kalau jadi, nah terus jadi sebelumnya Oke. saya tanya nih Jen. Oke, jadi kan ya bekerja, ada pekerjaan sampingan juga ya, artinya jadi masih kuliah. Oh masih kuliah. Masih kuliah dan juga ada job ya, ada pekerjaan yang artinya sama freelance ya. Iya, let's say bisa. Let's say dibilang bisa gitu. kan gitu kan. Nah, ketika jadi udah dapat pemasukan, walaupun pemasukan itu kan sifatnya tidak rutinitas Tidak ya. rutin. Nah, tapi tadi jadi mengatakan bahwa jadi itu ingin membeli sesuatu berdasarkan gengsi, Gengsi. bukan berdasarkan kebutuhan. Fungsi, iya. Nah, fungsi. Terus ketika jadi dapat uang, duit langsung habis tuh gimana perasaan? Sebenarnya kalau misalnya untuk saving money gitu lebih ke apa ya? Kalau kebutuhan buat hiburan gitu pasti disisain lah ya. Pasti kita juga mikir ada kebutuhan buat tabungan ke depannya. Jadi kayak balance sih Pak. Tapi memang paling banyak tuh yang itu, yang buat boros, buat main. Balance itu kan ketika lebih banyak yang pengeluaran untuk kebutuhan gengsi Iya benar. dibanding kebutuhan simpanan saving money Saving tadi money ya. Ini kan tentu artinya tidak berimbang, tetap nggak balance kan Nggak gitu kan. balance. Saya ingin tanya nih Jen, emang ketakutan kamu apa sih ketika kamu harus lebih mementingkan sebuah status sosial atau gengsi itu dibanding kebutuhan? Ayo, Jawab dulu, nih. jangan dulu, tahan dulu. Oke. Kita akan kembali setelah yang Satu ini.
Podcast.